Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keuangan negara yang diambil dari Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara. Sejak proklamasi kemerdekaan, pengelolaan keuangan negara kita masih mengacu pada warisan yang ditinggalkan oleh pemerintah Belanda tapi kemudian sejak tahun 2003 dilakukanlah reformasi pengelolaan keuangan negara dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sejalan dengan semakin besarnya belanja pemerintah belanja negara yang dikelola pemerintah, diperlukan suatu metode pengawasan yang memadai. Salah satunya adalah terlibatnya masyarakat atau stakeholder. Apalagi semakin besar penerimaan yang diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Nah, sementara porsi dari penerimaan dari sumber daya alam juga makin terbatas. Nah, maka untuk itu diperlukan pertanggungjawaban penggunaan pajak dari masyarakat ini oleh pemerintah dengan transparan. Nah, berkenaan dengan perubahan paradigma sistem pemerintahan dan tuntutan masyarakat, maka perlu dilakukan reformasi di bidang keuangan sebagai perangkat pendukung terlaksananya penerapan good governance. Kemudian reformasi pengelolaan keuangan ini dilakukan dengan cara penataan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, penataan kelembagaan, penataan sistem pengelolaan keuangan negara, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan. Reformasi manajemen keuangan ini tidak hanya melibatkan pemerintah pusat dalam pelaksanaannya, tetapi sekaligus berlaku bagi pemerintah daerah. Nah, kemudian apa sih yang namanya keuangan negara? Berdasarkan pasal 2 Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, maka di keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, di mana meliputi yang pertama hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Penerimaan negara dan atau penerimaan daerah, pengeluaran negara dan atau pengeluaran daerah, kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, baik berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah, atau kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau untuk kepentingan umum, serta kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya cakupan tersebut yang terakhir nih, yang bagian terakhir itu bisa meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara atau lembaga, atau perusahaan negara atau daerah. Nah, kalau dari tadi ada objeknya, yaitu semua hak atau dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan dan hak dan kewajiban tersebut. Itu tadi objeknya. Subjeknya adalah pihak yang atau pelaku yang mengelola objek tersebut, ya, baik objek yang dimiliki negara atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau perusahaan daerah atau badan lain yang kaitannya dengan keuangan negara. Adapun prosesnya, yaitu pengelolaan keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek tersebut,
dimulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Tujuan pengelolaan keuangan negara adalah untuk menghasilkan kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan atau penguasaan objek keuangan negara dalam rangka penyelenggaraan kehidupan bernegara. Jadi pengelolaan keuangan negara itu sangat luas ya, dan bisa dibagi atau dikelompokkan dalam subbidang pengelolaan fiskal, subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Keuangan negara ini harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dan memperhitungkan rasa keadilan dan kepatutan. Kemudian APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara serta perubahan APBN dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan setiap tahun ditetapkan oleh undang-undang. Begitu juga dengan APBD. Jadi gini, pemerintah itu setiap tahun ada APBN yang sebagai anggaran untuk kegiatan pemerintah. APBN itu untuk pemerintah pusat, APBD untuk pemerintah daerah. Nah, proses pembuatan APBN itu dan APBD itu dimulai sebelum tahun pelaksanaan anggaran, kemudian disusun bottom up ya, dari bawah ke atas sampai kemudian akhirnya dibuat rancangannya ya, rancangan RUU APBN itu di bulan Agustus ya, di bulan Agustus tahun sebelumnya, kemudian diserahkan kepada DPR untuk dibahas bersama pemerintah, untuk di pemerintah pusat, kalau di daerah dengan DPRD. Nanti berdasarkan rencana rencana APBN atau APBD tadi, nanti setelah hasil didiskusikan bisa semuanya disetujui, bisa ada revisi ya, sampai akhirnya disahkan menjadi APBN dan APBD. Nah, setiap APBN dan APBD ini itu ditetapkannya melalui peraturan, yaitu kalau APBN melalui undang-undang, jadi setiap tahun ada undang-undangnya. Kalau APBD melalui Perda ya, berbeda. Nah, APBN atau APBD ini memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Maksudnya gini, karena ini adalah anggaran itu kan rencana keuangan ya, yang akan digunakan selama dalam satu periode, dalam hal ini adalah 1 tahun, dan dimana juga di dalam APBN juga merupakan rencana kerja pemerintah dalam bentuk uang gitu ya. Maksudnya rencana kerja pemerintah, tapi kemudian dengan kisaran biayanya, dananya berapa, pendapatan yang diterima pemerintah itu adalah berapa. Nah, kalau dalam pelaksanaan tahun anggaran tadi, ketika pemerintah pusat ataupun daerah dia mau melakukan kegiatan, tentu dia menggunakan dana yang ada di anggaran tersebut. Seandainya tidak ada dana yang di dalam anggaran tersebut, maka tidak bisa dibayarkan. Jadi memang di APBN ini atau APBD ini mempunyai fungsi otorisasi. Dan sekaligus juga APBN atau APBD ini mempunyai fungsi perencanaan, karena tadi disebutkan bahwa anggaran ini bukan cuma sekedar dana yang disiapkan untuk melakukan suatu kegiatan, tapi sebenarnya anggaran ini juga merupakan rencana kerja pemerintah yang ada nilai uangnya gitu ya. Jadi maksudnya gini, pemerintah tuh melakukan rencana tahun tertentu akan melakukan kegiatan A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Nah dalam setiap kegiatan ini kemudian dihitung anggarannya berapa. Itu adalah anggaran. Jadi dia merupakan fungsi perencanaan, karena rencana apa yang akan dilakukan atau kegiatan pemerintah, program pemerintah di dalam tahun tersebut. Kemudian anggaran juga fungsi pengawasan. Kenapa? Karena di dalam anggaran tadi, di APBN atau APBD tadi sudah disebutkan bahwa pemerintah akan melakukan program ABCD, kegiatan ABCD dan seterusnya dengan dana yang sekian. Dan APBN ini terbuka, APBD ini terbuka, transparan kepada publik, sehingga masyarakat bisa tahu rencana kerjanya pemerintah itu adalah seperti apa. Nanti di akhir tahun pemerintah akan sebagai wujud akuntabilitas akan menyampaikan laporannya
realisasi anggarannya, realisasi APBN-nya seperti apa, sehingga bisa kelihatan nih rencananya tercapai atau tidak, dananya itu memenuhi atau tidak, dan seterusnya. Jadi dia sebagai fungsi pengawasan. Kemudian fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, karena melalui anggaran ini pemerintah mencoba mengalokasikan berbagai program, kegiatan, dan kegiatan pembangunan di seluruh Indonesia, ya tadi ya. Kemudian juga melalui anggaran ini juga pemerintah melakukan, anggaran itu juga merupakan alat kebijakan fiskal. Jadi melalui anggaran ini juga bisa dijadikan salah satu alat untuk stabilisasi perekonomian Indonesia. Nah, berikutnya lagi, semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban dalam anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN maupun APBD untuk daerah. Jadi semua penerimaan negara masuk di APBN, semua atau daerah ya, semua pengeluaran daerah dan negara juga harus masuk di APBN atau APBD. Kalau misalnya nanti ada surplus penerimaan negara atau daerah, jadi kalau kita lihat APBN itu kan ada pendapatan, belanja, kemudian surplus defisit itu pendapatan penerimaan dikurangi belanja, kemudian nanti di situ ada pembiayaan, kemudian pendapatan ditambah penerimaan pembiayaan dikurangi belanja dikurangi pengeluaran pembiayaan, itu menghasilkan silpa atau sita. Nah, kalau misalnya terjadi surplus, ya, terjadi kelebihan, ada sisa anggaran lebih. Nah, si sal ini kan kemudian menjadi saldo awal di tahun berikutnya. Nah, si sal ini, si surplus penerimaan negara atau daerah ini boleh digunakan untuk tahun berikutnya dengan catatan harus sepengetahuan dan persetujuan dari DPR atau DPRD. Biasanya digunakan jika tahun berikutnya itu ya ada sesuatu sehingga masih perlu tambahan dana, tentu itu sesuatu yang penting, makanya harus izin dulu, harus dapat persetujuan dulu dari DPR atau DPRD, baru kemudian sisa tadi boleh digunakan. Nah, ini pengertian ini sama dengan yang tadi ya, ini juga sama. Nah, kemudian ada asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Nah, dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, maka pengelolaan keuangan negara itu harus dilakukan secara profesional, terbuka, bertanggung jawab sesuai aturan yang ditetapkan, ya. Kemudian ada asas umum dalam pengelolaan keuangan negara itu seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, asas spesialitas, maupun asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah yang baik seperti akuntabilitas. Pemerintah itu memang harus memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat ya. Jadi ada asas akuntabilitas berorientasi pada hasil. Jadi sesuai ya berorientasi. Jadi apa yang dilakukan itu harus dalam rangka mencapai hasil yang sudah berdasarkan apa yang ingin dicapai, menghasilkan sesuatu ya. Jadi harus berorientasi pada hasil, profesional, proporsional, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara karena memang harus transparan. Kemudian pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Jadi pengelolaan keuangan negara itu nanti akan diperiksa oleh auditor dari lembaga pemerintah yang independen, ya, dalam hal ini BPK atau BPKP. Nah, kemudian pengelolaan keuangan negara ini dipimpin oleh presiden selaku kepala pemerintahan. Tapi kemudian presiden akan memberikan pendelegasian kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi gini, presiden pemimpin negara, kemudian dibantu oleh kabinet ya, ada menteri, ada pimpinan lembaga tinggi dan sebagainya, di mana masing-masing itu mempunyai tugas masing-masing. Nah, ada yang bertugas misalnya tentang pendidikan, ada yang mempunyai wewenang di bidang hubungan luar negeri, ada yang dalam negeri, ada yang agama, ada yang
pemuda dan olahraga dan seterusnya. Masing-masing punya tugas dan wewenangnya sendiri. Nah, untuk urusan keuangan, wewenang tadi didelegasikan kepada Menteri Keuangan. Ya, nah masing-masing si tiap kementerian atau lembaga itu tadi sudah mempunyai tugasnya dan wewenang masing-masing. Namun untuk urusan keuangan dipegang oleh Menteri Keuangan. Kemudian kalau di pemerintah setiap kementerian atau lembaga itu sudah ada sumber daya manusianya, sudah ada asetnya dan disiapkan anggarannya. Nah, setiap di situ nanti setiap kementerian dan lembaga beserta entitas yang turun di bawahnya, yang di bawah bidang tersebut, sama di daerah juga sama. Kalau pemerintah daerah pimpinannya itu kepala daerah, kemudian dibantu oleh satuan kerja atau kalau satuan kerja itu pemerintah pusat ya. Kalau di daerah SKPD, satuan kerja perangkat daerah, itu sama dibantu juga kalau di daerah biasanya yang jadi semacam Menteri Keuangan itu Bendahara Umum Daerah atau BPKAD biasanya. Nah, balik lagi ke yang tadi, setiap entitas di pemerintahan baik Satker, satuan kerja yang ada di pemerintah pusat atau SKPD yang ada di daerah tadi disiapkan sumber daya manusia, ada memiliki aset dan juga memperoleh anggaran. Nah, pihak yang kantor-kantor atau yang memperoleh anggaran tadi disebut sebagai kuasa pengguna anggaran. Ya, adapun yang memperoleh aset tadi kuasa pengguna barang. Masing-masing diberi hak untuk mengelola anggaran, mengelola barang. Namun kemudian mereka harus mengelola dan memberikan semacam pertanggungjawaban kepada, kalau di pemerintah pusat kepada Kementerian Keuangan, kalau di pemerintah daerah kepada Bendahara Umum Daerah. Ya, jadi meskipun mempunyai wewenang tapi tidak boleh seenaknya karena harus ada pertanggungjawabannya. Nah, nanti Kementerian Keuangan ataupun kalau di daerah itu Bendahara Umum Daerah ya BPKD itu kemudian yang mengelola dan mempertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan baik anggaran, realisasi anggaran, kemudian juga aset di dalam laporan posisi keuangan ya yang kayak begitu dan beberapa hal yang lain yang ada di laporan keuangan salah satunya. Jadi kalau bisa dibilang Menteri Keuangan itu mengelola fiskal, mengelola anggaran, menyusun anggaran, menyiapkan laporan keuangan dan kekayaan negara. Kalau di pemerintah pusat, kalau di pemerintah daerah berarti BUD atau BPKAD. Namun untuk bidang moneter itu bukan tidak dikuasakan kepada Menteri Keuangan tapi oleh pihak yang lain. Dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Nah, jadi Menteri Keuangan ini adalah pembantu presiden dalam bidang keuangan yang disebut atau kita sebut sebagai Chief Financial Officer, CFO. Sementara menteri atau pimpinan bank yang lain adalah Chief Operational Officer yang bertugas untuk bidang tertentu yang tadi dibilang, misalnya kalau Menteri Pertahanan dan Keamanan, dia bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan. Dan Menteri misalnya Menteri Sosial, dia terkait dengan sosial dan seterusnya. Nah, dalam rangka hal tersebut, maka apa aja sih sebenarnya tugas Menteri Keuangan? Nah, tugas Menteri Keuangan yang pertama menyusun kebijakan fiskal dalam dan kerangka ekonomi makro. Kemudian ingat ya bahwa Menteri Keuangan juga tugasnya membuat kebijakan fiskal, dan APBN itu adalah salah satu alat kebijakan fiskal. Kemudian menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN. Tadi disebutin meskipun kemudian APBN ini ataupun APBD ya, itu kan dibuat sebelum tahun pelaksanaan. Nah, kadang-kadang ada terjadi perubahan estimasi atau perubahan yang lain sehingga seringkali di tengah tahun APBN atau APBD ini harus dilakukan perubahan. Dan yang
kalau di pemerintah pusat yang melakukan perubahan tadi adalah Kementerian Keuangan. Kemudian mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. Tadi disebutin bahwa anggaran ini dibuat bottom up dari bawah ke atas. Jadi berdasarkan usulan dari masing-masing kementerian, dan kalau kementerian pun buat anggaran berdasarkan usulan dari satuan kerja yang paling bawah ya, naik ke atas. Kemudian setelah melalui berbagai proses akhirnya dapatlah rancangan anggaran tadi. Nah, tapi kemudian karena dia kemudian harus memperoleh persetujuan dari DPR, didiskusikan dengan DPR, bisa jadi si rancangan anggaran tadi, begitu juga dengan pemerintah daerah, RAPBN maupun RAPBD itu mengalami perubahan. Ya, entah nilainya yang berubah, entah terjadi perubahan, misalnya tadinya Kementerian X dapat sekian triliun, Kementerian Y dapat sekian triliun, kemudian terjadi perubahan pergeseran anggaran dan seterusnya. Akibatnya ketika APBN atau APBD ini sudah disahkan, kemudian ketika kita mau menurunkan menjadi anggaran masing-masing kementerian atau lembaga, kalau di daerah menjadi anggarannya si SKPD itu ada kalanya itu harus sedikit melalui diskusi dulu, akhirnya sampai ditetapkan berapa nilai masing-masing satuan kerja atau SKPD yang berapa anggarannya. Nah, pengalokasian APBN atau APBD menjadi masing-masing pagu anggaran di masing-masing kementerian, lembaga, satuan kerja, SKPD itu namanya kalau di pemerintah pusat namanya itu dokumen pelaksanaan anggaran ya, dokumen pelaksanaan anggaran kalau di pemerintah pusat namanya DIPA, kalau di pemerintah namanya DPA ya, dan disahkan oleh Kementerian Keuangan. Kemudian melakukan penjajahan internasional di bidang keuangan, melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang. Salah satu contohnya adalah pajak pusat. Kemudian melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Nah, tadi nyusun anggaran, Kementerian Keuangan itu nyusun anggaran. Setelah anggaran itu disahkan, misalnya Kementerian X dapat anggaran sekian triliun, itu tidak otomatis semua dananya itu diserahkan ke kementerian tersebut, enggak. Tapi nanti ada satu proses di mana kementerian tadi akan meminta uang, dan uang itu enggak sekaligus sesuai dengan tadi ada ada uang untuk bulanannya gitu ya, UP-nya, UP dan GU-nya, kemudian ada juga uang untuk program kegiatan, itu biasanya diajukan kepada Kementerian Keuangan, dalam hal ini adalah bendahara. Nah, bendahara ini tugasnya menerima, menyimpan, mengeluarkan, mempertanggungjawabkan, salah satunya adalah uang, dana, dan beberapa hal yang lain. Nah, nanti si kementerian-kementerian atau satker-satker atau SKPD kalau di daerah itu mengajukan kalau misalnya sesuai dan disetujui, dananya cair, kemudian digunakan dalam pelaksanaan anggaran, kemudian dipertanggungjawabkan lagi ke bendahara umum negara dan kalau di daerah bendahara umum daerah ya. Jadi yang jadi melakukan fungsi bendaharanya itu Kementerian Keuangan di pemerintah pusat dan bendahara umum daerah di pemerintah daerah. Nah, kemudian setelah menjadi bendahara, Kementerian Keuangan juga membuat laporan keuangan ya, laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Meskipun nanti laporan keuangan itu bukan cuma laporan realisasi APBN atau kalau di daerah laporan realisasi APBD, tapi juga beberapa jenis laporan keuangan yang lain, dan melakukan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Sebaliknya, apa yang menjadi tugas menteri atau lembaga di luar keuangan ya, di luar menteri keuangan yang terkait dengan keuangan tadi. Nah, yang pertama, dia menyusun rancangan anggaran kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Tadi sudah disampaikan bahwa APBN atau APBD ini disusun bottom up. Jadi masing-masing satuan kerja atau SKPD itu nyusun usulan anggaran sampai kemudian dibahas dan jadilah anggaran kementerian negara atau lembaga, atau di daerah juga sama gitu ya. Kemudian jadi tugasnya menyusun rancangan anggaran kementerian negara, lembaga, kemudian menyusun dokumen pelaksanaan anggaran,
untuk alokasi anggaran dari yang sudah anggaran negara atau daerah yang disahkan, kemudian nyusun DPA-nya, tapi nanti yang mengesahkannya itu kan Kementerian Keuangan kalau di pemerintah pusat, bendahara umum daerah kalau di pemerintah daerah. Kemudian setelah dapat DIPA-nya, kalau di pemerintah pusat daftar isian pelaksanaan anggaran, kalau di daerah namanya DPA, dokumen pelaksanaan anggaran, DPA pokoknya. Kemudian setelah anggarannya disahkan, itu melaksanakan anggaran sesuai dengan yang sudah jadi pagunya. Kemudian melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan misalkan kas negara. Ada beberapa kantor, ada beberapa kementerian atau lembaga, atau di daerah ada beberapa SKPD yang selain melakukan fungsi yang sudah ditetapkan, dia juga melakukan fungsi pemungutan penerimaan negara bukan pajak kalau di pemerintah pusat. Kalau di daerah ada lagi. Contohnya adalah misalnya kalau misalnya itu kalau di kehutanan misalnya ya, di kementerian di kehutanan itu ada dana untuk reboisasi ya. Nah itu yang memungut itu Kementerian Keuangan dan Lingkungan Hidup, tapi itu masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak. Di Kementerian SDM juga sama, itu yang pertambangan ya. Kemudian di kementerian yang lain juga ada ya, kayak kalau nggak salah di Kementerian Perdagangan dan Industri juga ada yang terkait dengan ada, kalau nggak salah ada deh impor atau apa gitu ya, pokoknya. Tapi memang tidak semua kementerian, tapi ada beberapa kementerian yang atau lembaga yang memang ada pendapatannya, maka pendapatannya sebagai PNBP ya. Misalnya kalau di Kementerian Pendidikan ada museum misalnya, itu kan kadang-kadang ke museum bayar, nah itu juga masuk sebagai PNBP dan seterusnya. Kemudian Kemenristek Dikti, Kementerian sekarang Kemendikbud Ristek ya, Kemendikbud Ristek ada beberapa pendapatan yang diperoleh dari paten misalnya, atau dari produk yang dihasilkan kemudian dijual, memberikan jasa juga. Nah itu juga sebagai PNBP. Kemudian mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara yang dipimpinnya. Karena kadang-kadang di kementerian tadi ada pendapatan, tapi misalnya kalau pendapatannya tadi belum dibayar, masih dalam bentuk piutang, maka dia ya mengelola si piutang tadi. Sebaliknya kalau misalnya ada hutang dari kementerian, misalnya ada hutang pihak ketiga, ya ada hutang-hutang yang belum dibayar, biasanya hutang jangka pendek ya, maka dia juga harus bertanggung jawab dan mengelolanya. Kemudian mengelola barang milik atau kekayaan negara menjadi tanggung jawab kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Karena tadi setiap kantor, entitas pemerintah itu kan dapat aset, maka dia harus mengelola dan setelah mengelola agar juga memberikan pertanggungjawaban, memberikan laporan bagaimana kondisi aset tersebut. Kemudian menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Jadi selain tadi dia dapat anggaran, nah kemudian dilaksanakan, kemudian dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan, dan biasanya dipertanggungjawabkan ke Kementerian Keuangan. Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawab berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Nah sekarang kalau kita bicara APBN, kita bicara ringkas karena APBN itu ada dibahas lebih khusus di dalam materi anggaran. APBN itu ada merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang tadi yang disebutkan ya. Nah, APBN itu merupakan anggaran di mana anggaran itu adalah alat akuntabilitas, karena tadi sebagai alat pertanggungjawaban manajemen, karena anggaran ini juga digunakan oleh manajemen ya untuk membuat kebijakan dan alat kebijakan ekonomi. Tadi disebutin bahwa anggaran itu seringkali digunakan sebagai alat kebijakan fiskal dalam rangka stabilisasi perekonomian, bahkan juga untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. Nah, sebagai instrumen kebijakan ekonomi, tadi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian yang baru disebutin, serta pemerataan pendapatan ya, agar ada fungsi alokasi distribusinya dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Tadi sudah disampaikan APBN itu ada anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pembiayaan itu terbagi dua, ada penerimaan pembiayaan dan ada pengeluaran pembiayaan.
Pendapatan terbagi dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Hibah itu bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri. Adapun belanja dipakai untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan kalau di daerah, pemerintah daerah ya. Kalau belanja daerah serta melaksanakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kalau kita lihat di APBN atau di APBD itu ada akun namanya transfer. Ya, transfer itu bisa transfer masuk, bisa transfer keluar. Transfer masuk berarti si entitas organisasi itu menerima dana dari pihak lain. Kalau transfer keluar berarti si entitas tadi mengeluarkan dana, mentransfer uang, sejumlah uang tertentu kepada entitas yang lain. Nah, itu contohnya apa sih? Misalnya gini, pajak misalnya. Pemerintah pusat menerima berbagai pendapatan pajak pusat. Nah, tapi kemudian tidak semuanya kemudian digunakan oleh pemerintah pusat. Sebagian nanti akan ditransfer balik ke daerah asal. Nah, itu namanya dana bagi hasil pajak. Sumber daya alam. Ada beberapa daerah yang kaya dengan sumber daya alam. Kemudian ada jadi penerimaan negara, tapi kemudian oleh pemerintah dibagikan kembali ke daerah asal. Kemudian ada yang namanya dana alokasi umum. Dana alokasi umum itu dana yang dibagikan kepada masing-masing pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Kemudian ada dana alokasi khusus, sama dibagikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ini biasanya dalam rangka kalau misalnya pemerintah pusat punya satu program yang harus dilaksanakan di seluruh Indonesia, dan itu mungkin sebagian dilaksanakan oleh pemerintah daerah, nah pemerintah pusat memberikan dananya. Atau mungkin pernah mendengar dana desa, nah itu juga bagian dari transfer tadi. Jadi tapi kemudian itu dalam rangka apa? Dalam rangka perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Jangan salah, daerah pun sama, pemerintah provinsi dengan pemerintah kota kabupaten juga sama. Kadang-kadang ada posisi transfer juga. Kemudian, nah kalau belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Ini dibahas nanti di bagian materi anggaran. Kemudian dalam hal anggaran diperkirakan defisit, maka ditetapkan sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-Undang tentang APBN. Sebaliknya, dalam hal anggaran diperkirakan surplus, pemerintah pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada DPR atau DPRD kalau untuk di daerah. Jadi gini, kan tadi di dalam anggaran itu ada pendapatan dan belanja. Pendapatan kurang belanja itu bisa surplus atau defisit. Kalau sama dia nihil ya. Nah, seringkali tergantung kondisinya, bisa saja antara pendapatan sama belanja itu lebih besar belanja, maka berarti terjadi defisit. Nah, untuk menutupi tersebut, maka dicarilah sumber pembiayaan, penerimaan pembiayaan yang lain ya. Salah satunya adalah melakukan investasi saham atau menjual aset negara, atau misalnya juga melakukan menerbitkan surat utang negara, melakukan pinjaman kepada pihak yang lain, itu dalam rangka menutup defisit ya. Tapi kemudian kalau dia surplus itu ada SAL. Nah, SAL ini kemudian harus izin dengan DPR kalau mau digunakan ya. Tapi di sisi yang lain, kalau misalnya diizinin, bisa juga SAL si SAL ini, si surplus tadi digunakan untuk misalnya memberikan pinjaman kepada pihak yang lain dan sebagainya. Lebih jelasnya materi ini akan dibahas di materi tentang anggaran. Slide berikutnya lagi, dalam rangka penyusunan rancangan APBN, Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran tiap tahun. Tadi sudah disampaikan ya, harus rencana kerjanya dulu, kemudian rencana kerja itu harus ada nilai uangnya, baik pendapatan maupun pengeluarannya. Rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, karena Indonesia menganut anggaran berbasis kinerja. Jadi buat anggaran tuh berdasarkan apa yang ingin dicapai ya. Hasil yang ingin dicapai adalah apa, maka dibuatlah rencana kerja tadi. Setelah itu baru disusunlah anggarannya. Nah, rencana kerja ini biasanya tidak ada turunan dari pertama rencana pembangunan jangka panjang yang sudah ditetapkan ada 20-25 tahun, kemudian diturunkan lagi menjadi rencana jangka panjang menengah,
untuk mencapai yang dalam rangka jangka panjang tadi, kemudian kan itu nggak bisa sekaligus ya, maka ada tahapan-tahapannya dalam bentuk RPJM, rencana pembangunan jangka menengah. Kemudian RPJM ini diturunkan lagi menjadi rencana kerja tahunan ya, rencana kerja tahunan pemerintah. Nah kemudian dari rencana itu yang masing-masing kementerian negara atau lembaga itu buat, di daerah juga sama, kemudian baru dibuat RA-nya, rencana kerja dan anggarannya. Nah, rencana kerja dan anggaran ini tadi ya mohon maaf, si rencana kerja tadi berdasarkan apa yang ini capai. Ya, jadi berbasis kinerja. Rencana kerja dan anggaran disertai dengan perakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun. Ya, karena memang nyambung ya. Rencana kerja dan anggaran ini disampaikan kepada DPR, kalau di daerah DPRD, untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rencana APBN tadi disampaikan. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN dan pada tahun berikutnya. Nah, pemerintah pusat bisa mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus. Ya, pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Kalau misalnya kita bicara 2022, biasanya tanggal 16 Agustus itu disampaikan RUU-nya. Ya, rancangan undang-undang tentang APBN ya. Kemudian si rancangan undang-undang ini akan dibahas bersama dengan DPR. Nah, DPR bisa mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerima dan pengeluaran dari rencana undang-undang tentang APBN tadi sudah disampaikan. Rancangan tadi bisa berubah jumlahnya, bisa terjadi pergeseran dananya. Kemudian DPR itu harus mengambil keputusan atas rancangan undang-undang APBN ini paling lambat 2 bulan sebelum tahun anggaran. Ya, jadi untuk disahkan ya, atau ditetapkan. Apabila APBN disetujui, NA itu sangat rinci. Jadi bukan cuma sekedar nilai total, tapi juga sampai ke unit organisasi ini. Jadi ini yang A, misalnya Kementerian X, Kementerian W, Kementerian Z dan sebagainya. Fungsi program kegiatan jenis belanja ini dibahas lagi di materi tentang anggaran. Berikutnya lagi, apabila DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang maka pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setingginya sebesar tahun anggaran tahun sebelumnya. Misal, ini cuma contoh. Misalnya RAPBN untuk tahun 2022 itu tidak disetujui, maka untuk tahun 2022 pemerintah menggunakan nilai uang atau nilai anggaran maksimal sama dengan tahun 2021. Nah, pelaksanaan APBN, setelah APBN ditetapkan secara rinci oleh undang-undang, maka pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan Presiden sebagai pedoman bagi kementerian negara atau lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Nah, ini terutama menyangkut hal yang belum diatur di dalam undang-undang APBN seperti alokasi anggaran, ya tadi ya yang DIPA atau DPA untuk kantor pusat dan kantor daerah, kementerian negara atau lembaga, kemudian juga pembayaran gaji dan belanja pegawai dan pembayaran untuk tunggakan yang menjadi beban kementerian negara atau lembaga. Nah, selain itu, penuangan tersebut meliputi alokasi dana perimbangan untuk provinsi atau kabupaten kota dan alokasi subsidi sesuai dengan keperluan perusahaan atau badan yang menerima. Jadi kan kalau di dalam anggaran itu masih garis besar ya, meskipun rinci tapi tetap masih angka besar. Nanti detailnya itu akan diperjelas dengan peraturan dari presiden ya, dan kementerian di bawahnya. Untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBN atau APBD, pemerintah pusat atau pemerintah daerah perlu menyampaikan laporan realisasi semester pertama kepada DPR atau DPRD pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan. Informasi ini disampaikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan APBN atau APBD semester pertama dan penyesuaian perubahan APBD pada semester berikutnya. Jadi kalau misalnya anggaran itu sudah disahkan ya, katakanlah 2022 sudah disahkan di tahun 2021, kemudian dilaksanakan dari 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022. Nah, semester pertama tahun anggaran 2022 ini kemudian harus ada laporan keuangannya. Jadi pada bulan Juli itu kemudian dibahas lagi sama DPR. Kenapa? Untuk ngecek, untuk evaluasi apakah bagaimana pelaksanaan anggaran semester 1 tadi. Kalau misalnya diperlukan, maka bisa jadi ada penyesuaian atau perubahan APBN untuk semester berikutnya. Kemudian penyesuaian APBN atau perubahannya ini
dibahas kalau ya memang harus dibahas. Dan tadi bisa terjadi perubahan. Perubahan ini kenapa? Karena yang pertama misalnya terjadi perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN. Tolong diingat bahwa APBN ini dibuat kan tahun sebelumnya, yang bisa jadi pas sudah tahun pelaksanaan anggaran kondisinya sudah berubah ya. Contoh untuk tahun anggaran 2020 misalnya. Nah, pemerintah dan kita tidak menyangka akan ada terjadi pandemi COVID. Pasti terjadi perubahan asumsi ekonomi makro. Karena waktu lagi buat anggaran tersebut itu juga ada berbagai asumsi makro dan fiskal. Kemudian perubahan pokok-pokok, misalnya terjadi perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal, atau misalnya ada suatu keadaan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran antar unit antar organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Contoh yang paling gampang tahun 2020, ada beberapa kegiatan atau ada beberapa anggaran yang terpaksa harus direvisi karena anggarannya itu satu, mungkin terjadi revisi pendapatan karena ada beberapa pendapatan yang mungkin dalam beberapa hal menurun, mungkin juga meningkat. Kemudian juga karena memang kayak tahun 2020 itu kejadiannya ada beberapa anggaran yang terpaksa direvisi, dipangkas, kemudian anggaran tersebut dipindahkan dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 dan seterusnya. Jadi perpindahan anggaran ya dari tempat satu ke tempat lain, bisa juga terjadi penambahan, bisa juga terjadi pemangkasan, tergantung situasi yang terjadi saat tersebut. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk membayar tahun anggaran yang berjalan. Tadi seandainya ada sesuatu dianggap masih ada sesuatu yang mungkin kejadian masih membutuhkan dana yang besar, akhirnya bisa saja dengan izin DPR atau DPRD menggunakan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya kalau ada. Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan atau disampaikan dalam rapat realisasi anggaran. Kan sebenarnya kita nggak boleh melakukan pengeluaran kalau tidak ada anggarannya. Jadi buat anggaran itu harus hati-hati, jangan sampai ada biaya yang tidak tidak tercatat, tidak dianggarkan sehingga pas mau terjadi nggak bisa dibiayai gitu ya. Tapi dalam kondisi luar biasa masih diizinkan. Nah, kemudian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Nah, salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban. Ya, tadi pemerintah membuat laporan keuangan dan dipertanggungjawabkan. Biasanya kalau pemerintah pusat ke DPR, kalau pemerintah daerah ke DPRD, karena sebagai perwakilan masyarakat. Ya, dengan memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Ada tanggal-tanggalnya, ada waktunya, bukan ada bulannya, harus bulan apa misalnya ya. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau PBD disampaikan berupa laporan keuangan. Sebenarnya mungkin bertambah ya, bukan cuma ini. Ada laporan realisasi anggaran, neraca, LAK, ditambah ada laporan operasional ya. Kemudian dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Sesuai dengan tadi PSAP ya, pernyataan standar akuntansi pemerintah. Kemudian laporan keuangan pemerintah pusat itu sebelum disampaikan ke DPR harus selesai diperiksa BPK dulu. Jadi biasanya kalau tahun bukunya selesai di tanggal 31 Desember, kemudian Januari Februari laporan keuangannya itu sudah harus jadi ya di level kementerian. Kalau saya tidak salah ya. Jadi di level Sakta atau SKPD harus buat, kemudian sekitar Januari akhir udah harus beres atau Februari, kemudian dikonsolidasi ke atasnya. Misalnya kalau katakanlah Universitas IPB misalnya, nanti dikonsolidasi ke Kementerian Pendidikan, kemudian Kemendikbud Ristek, kemudian diaudit oleh BPK. BPK biasanya datang di sekitar akhir Februari Maret, kemudian menyampaikan review, kemudian diperbaiki kalau ada memang perlu. Setelah itu disampaikan lagi ke Kementerian Keuangan, itu yang jadi gabungan laporan keuangan masing-masing kementerian atau lembaga. Nanti sama Kementerian Keuangan disusun menjadi laporan keuangan pemerintah yang sudah audited dan disampaikan ke DPR pada paling lambat itu bulan Juni.
Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Menteri Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati atau Wali Kota selaku pengguna anggaran dan pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN atau Perda tentang APBD dari segi manfaat hasil dan outcome. Sedangkan pimpinan unit organisasi Kementerian Negara atau lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN. Demikian pula Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dari segi barang atau jasa yang disediakan atau output. Jadi gini loh, tadi sudah disebutin bahwa anggaran kita berbasis kinerja. Nah, kalau pemerintah kan itu dasar penilaiannya bukan laba ya, tapi value for money, ekonomi, efisien dan efektivitas. Nah, sehingga jadi ketika melakukan suatu kegiatan itu bukan harus ada hasilnya, harus ada outputnya, ya harus ada outputnya. Tapi kemudian bukan cuma output, harus bertanggung jawab pada output dan harus ada outcome. Misalnya gini, pemerintah membangun jalan, merencanakan pembangunan jalan, outputnya berapa kilometer jalan yang sudah dibangun, outcome-nya hasil dari outcome-nya atau manfaat atau hasil adanya jalan itu apa gitu ya. Jadi itu karena untuk efektivitas. Tapi di sisi yang lain pemerintah juga sekarang karena dia menggunakan anggaran berbasis kinerja value for money, selain tadi ada output ada outcome juga ada ekonomis efisiennya, biasanya itu juga ikut dihitung ya, tapi itu adanya di laporan kinerja. Sebagai konsekuensinya, dalam undang-undang ini diatur sanksi yang berlaku bagi menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur atau bupati serta wali kota serta pimpinan unit organisasi Kementerian Negara, lembaga, satuan kerja perangkat daerah yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan atau kegiatan yang ditetapkan dalam undang-undang APBN atau Perda tentang APBD. Jadi harus sesuai ya. Ketentuan sanksi ini sebagai upaya preventif dan represif serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya undang-undang tentang APBN atau APBD tadi, peraturan daerah tentang APBD tadi. Jadi nggak boleh nyimpang, harus sesuai, kalau nggak ada sanksi. Selain itu perlu ditegaskan prinsip yang berlaku universal bahwa barang siapa yang diberi wewenang untuk menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik negara, maka dia akan bertanggung jawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam kepengurusannya. Nah, jadi kalau ada yang hilang, ada yang rusak, nah dia harus ganti ya. Kewajiban untuk mengganti kerugian keuangan negara atau daerah tadi oleh pengelolaan keuangan negara atau daerah dimaksudkan merupakan unsur pengendalian intern yang andal. Jadi jangan, ya itu sebagai salah satu upaya preventif ya, biar tidak terjadi kerusakan, biar tidak terjadi kehilangan. Misalnya seorang bendahara dia hilang uang dalam pengelolaannya ya, hilang uang 5 juta atau 100 juta. Nah, dia harus ganti. Kalau dia nggak sanggup bayar saat itu, dicicil. Ya, sama juga misalnya seharusnya bendahara itu membayar pajak tepat waktu, tapi karena kelalaiannya dia kemudian kena sanksi terlambat. Nah, si sanksi tadi itu diambil dari uang pribadinya si bendahara. Kenapa? Karena tugas dia sebenarnya melakukan pengelolaan keuangan negara dengan baik seharusnya. Kalau dia kemudian lalai, itu menjadi tanggung jawabnya dia dan harus mengganti secara dari uang pribadinya. Slide terakhir itu hubungan antara keuangan negara dan keuangan daerah. Kalau kita lihat APBN misalnya, dia menerima penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak serta hibah. Kemudian pengeluarannya dia melakukan belanja operasi dan belanja modal serta melakukan transfer ke pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Nah, masing-masing pemerintah, provinsi maupun kabupaten atau kota ini dia memperoleh tadi transfer uang masuk dari pemerintah pusat, kemudian dia memperoleh pendapatan asli daerah dan dia juga mempunyai pendapatan lain-lain, ya lain-lain PAD yang sah. Kemudian digunakan untuk belanja operasi dan belanja modal, juga melakukan transfer ke daerah, ke desa, ya dana desa itu ada dana dari pemerintah pusatnya, ada dari pemerintah provinsi dan ada dari kementerian kabupaten atau kota, dan kalau memang dibutuhkan ada pembiayaan ya. Kurang lebih seperti ini materinya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya minta maaf kalau ada kesalahan atau kehilafan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.